Shalom semuanya. Shalom. Shalom, bersyukur sama Tuhan kalau pada pagi ini kita boleh ada bersama-sama. Udah cukup lama saya nggak kesini ya. Sejak pandemi kita ngalamin begitu banyak hal, tapi terima kasih kepada Tuhan kalau hari ini kita bisa kembali bersekutu bersama di dalam Dia. Jemaat semuanya baik, amin? Semuanya sehat, amin? Amin ya, saya percaya bukan cuma Yeri doang, saudara semua juga sehat. Soalnya dari tadi saya perhatiin Yeri ini udah mulai mengembang ke kanan dan ke kiri, saudara. Mungkin udah ada yang urusin kali, saudaraku ya. Jadi tubuhnya makin mengembang ke kanan dan ke kiri. Saudara yang kasih lihat Tuhan Yesus, satu hari ada 3 orang anak tuh lagi main, kakak beradik sama temennya. Lagi main main game di rumah. Adiknya yang kecil tuh ada di sampingnya tuh lagi main boneka. Nah rupanya nih kakak sama temennya itu ngincer adeknya. Jadi mereka bikin strategi sehingga adeknya ini kalah. Pada waktu satu saat pas permainan game kakaknya bilang gini, ayo lo, mati lo, mau kemana lagi udah gak bisa jalan. Sementara adeknya bingung, tiba-tiba si kecil yang ada di sampingnya dia itu tiba-tiba berdiri terus bilang gini, kok kamu perlu Tuhan? Katanya gitu. Saudaraku, teriakan itu mengingatkan kita bahwa benar dalam hidup ini nggak ada orang yang nggak perlu Tuhan, betul apa enggak? Setiap kita butuh Tuhan. Mau berapa banyak pun kau punya harta, mau berapa tinggi pun kau punya kedudukan, mau berapa banyak koneksi yang saudara kenal, saya mau kasih tahu sama saudara, kita perlu Tuhan. Karena lewat pandemi yang 2 tahun ini kita belajar banyak. Bahwa ternyata harta gak bisa nolong kita. Ternyata koneksi pun gak bisa nolong kita. Ternyata pengalaman kita dalam bisnis pun gak bisa nolong kita. Dan hati kita, mata kita berpaling kepada Allah. Dan kita berkata, benar Tuhan. Bersyukur sepanjang masa pandemi. Bagi kita yang memiliki Tuhan, kita bersyukur. Karena kita tahu kita bisa ada sampai hari ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Amin. Dan pagi ini kita mau belajar sama-sama. Apa alasannya? Kenapa dalam hidup ini kita harus terus tanamkan dalam diri kita bahwa saya perlu Tuhan. Bukan kekuatan saya, bukan harta saya, bukan kepintaran saya, bukan kedudukan saya. Saya perlu Tuhan. Kenapa? Kita mau buka firman Tuhan sama-sama. Kita mau belajar dari satu wanita yang kurang terkenal mungkin di Alkitab. Tetapi lewat hidup dia kita mengerti kenapa kita perlu Tuhan. Kita buka di dalam kitab Kejadian pasal 16. Kejadian pasal yang ke-16. Dan kita akan baca sama-sama Kejadian pasal yang ke-16. Ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-13. Kejadian pasal 16 ayat 6 sampai ayat yang ke-13. Saya mau ngajak saudara untuk membaca sama-sama. Saya baca ayat 6, saudara ayat 7 bergantian. Nanti ayat 13 kita akan baca bersama-sama. Ayat yang ke-6, kata Abram kepada Sarai, hambamu itu di bawah kekuasaanmu, perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Lalu Sarai menindas Hagar sehingga ia lari meninggalkannya. Dekat suatu mata air di padang gurun, yakni dekat mata air jalan ke Syur. Katanya, Hagar hamba Sarai, dari manakah datangmu dan kemanakah pergimu? Jawabnya, aku lari meninggalkan Sarai nyonyaku. Tuhan itu kepadanya, kembalilah. Lagi kata malaikat Tuhan itu kepadanya, aku akan membuat sangat banyak keturunanmu, sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya. Seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar. Demikianlah nanti anak itu. Tangannya akan melawan tiap-tiap orang. Dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia. Dan di tempat kediamannya ia akan menentang semua saudaranya. Kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan engkaulah El Roy. Sebab katanya bukankah di sini kulihat dia yang telah melihat aku. Saudaraku, kita tahu bahwa 10 tahun sudah lewat. Apa yang Tuhan janjikan kepada Abram dan Sarai itu belum ada realisasinya. Karena setelah 10 tahun Sarai tidak hamil-hamil juga.
Dan sebagai manusia, sebagai wanita, Sarai mulai melihat keberadaannya. Dia mulai melihat keberadaan suaminya. Sehingga satu hari mulai timbul ide cemerlang tanda kutip dalam kehidupan Sarai. Dan Sarai mulai menawarkan kepada suaminya sesuatu usul yang pada waktu zaman dulu itu merupakan hal yang lumrah. Merupakan adat istiadat yang bisa diterima. Karena itulah Sarai bilang sama Abram, pada waktu mereka sempat ada di dalam kelaparan, saudara ingat mereka sempat mengungsi ke Mesir. Sarai cantik, Raja Mesir jatuh cinta sama Sarai. Karena itu Raja Mesir menghadiahkan banyak hadiah-hadiah termasuk budak-budak. Dan diperkirakan salah satunya adalah Hagar. Diberikan kepada Sarai oleh Raja Mesir. Dan saudaraku, Hagar inilah yang dibawa dan Sarai bilang sama tuannya gini, "Pak, emang sih Tuhan tuh janji mau kasih kita anak, tapi mungkin bukan dari saya. Nih Pak, menurut adat kebiasaan kita, boleh kok Pak, ini ada budak saya. Tidur sama dia, karena nanti kalau dia hamil, anak dia itu akan menjadi anaknya saya." Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai, Abram tidur dengan Hagar dan Hagar hamil. Masalah itu mulai terjadi. Pada waktu Hagar hamil, dia lupa kedudukannya. Waktu Hagar hamil, dia lupa dia cuman budak. Waktu Hagar hamil, dia lupa bahwa dia itu cuman meminjamkan kandungannya kepada tuannya. Karena kita katakan begitu Hagar mengetahui bahwa dia hamil, maka dia memandang rendah nyonyanya. Di dalam salah satu terjemahan dikatakan Hagar mulai menghina nyonyanya. Akibatnya Sarai marah dan Sarai menindas Hagar begitu rupa sampai Hagar lari dari rumah. Saudara bisa bayangin, perempuan gak punya anak, ngasih budak ke suaminya buat melahirkan anak bagi dia. Udah hamil nih budak, kagak tahu diri, betul apa kagak? Bisa bayangin gak Sarai marahnya kayak apa? Mungkin bapak-bapak bilang begini, bisa bayangin dah, bini gua kalau marah, ampun-ampunan, itu kagak ada budak. Bini gua di rumah kalau marah, ampun-ampunan, ya jangankan gua, malaikat aja keder sama dia. Saudaraku, kita ngerti tuh yang namanya Sarai itu sakit hatinya kayak apa. Menindas Hagar begitu rupa sampai Hagar kabur dari rumah. Dan saudaraku, hari ini kita mau belajar sama-sama. Hagar memang bukan tokoh utama di dalam seluruh sejarah Alkitab. Tetapi dari kehidupan Hagar kita mau belajar kenapa kita perlu Tuhan. Yang pertama kita pelajari di dalam ayat 7 dan ayat yang ke-8. Waktu Hagar lari, secara naluri Hagar lari dan Alkitab katakan di jalan menuju ke Syur. Karena Hagar tahu Syur adalah perbatasan untuk dia berangkat keluar menuju Mesir. Dia nggak tahu dia bisa kuat apa enggak kondisinya. Tetapi secara naluri dia tahu dia harus keluar dari tempat itu. Dan tujuannya adalah negara kelahirannya, tempat di mana dia dibesarkan. Dan di tempat itulah Alkitab katakan Hagar bertemu dengan Allah. Saudaraku, hal yang pertama yang perlu kita sadari adalah begini. Saudara ingat, kita bisa lari dari masalah, tapi kita tidak pernah bisa lari dari Allah. Amin. Kita bisa lari dari masalah, udah masalah di gereja ini pindah ke gereja lain. Wah, di gereja keluarga Allah banyak masalah, ada banyak pergumulan, tersinggung sama gembala, tersinggung sama ini, ya udahlah kita pindah ke keluarga cemara. Bisa, betul apa enggak? Tapi saya mau bilang mas saudara, kita bisa lari dari masalah kita, tapi kita nggak pernah bisa lari daripada Allah. Dan ini yang dihadapi oleh Hagar. Karena kenyataannya di sana malaikat Tuhan huruf besar berbicara mengenai Allah sendiri menjumpai Hagar. Kenyataannya bahwa dalam situasi tidak menguntungkan, Tuhan ada di sana menjumpai Hagar. Saudara, dan Alkitab mencatat bukan cuma Hagar yang pernah lari. Seorang nabi yang bernama Yunus juga pernah lari. Dia lari jauh dari hadapan Tuhan karena dia gak mau pergi ke Niniwe. Dia lari jauh dari hadapan Tuhan. Tapi kita lihat, kita tahu kisahnya. Bagaimanapun di tempat Yunus ada,
tidur di tempat yang paling bawah dari kapal itu, Tuhan menjumpai dia di sana. Saudaraku, bukankah itu menjadi bukti bagi saudara dan saya bahwa sungguh kita ada hari ini pun karena Tuhan yang cari kita, bukan kita yang cari Tuhan. Betul apa enggak? Karena Roma pasal 3 ayat 11 berkata begini, manusia tuh enggak ada yang mencari Tuhan. Kehidupan manusia tuh begitu jahat dan manusia enggak ada satupun yang cari Allah. Tetapi kalau saudara dan saya hari ini bisa percaya kepada Tuhan Yesus, saudara tahu karena Allah lebih dahulu mencari kita. Dia datang ke dalam dunia mencari kita sehingga kita gak bisa sombong dan bilang, saya Kristen pilihan saya. No. Karena kita katakan bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Jadi kalau hari ini kita bisa percaya sama Tuhan Yesus, saudaraku, karena ada seorang pribadi yang bernama Yesus Kristus yang datang ke dalam dunia, yang mati buat saudara dan saya, yang mengampuni setiap dosa kita, yang menjadi penebusan atas setiap pelanggaran kita. Sehingga yang seharusnya kita yang dihukum, dia mengambil hukuman itu di atas kayu salib. Dan pada waktu dia berkata sudah selesai, dia sedang berkata sudah, hutang dosa sudah dibayar lunas. Sehingga saudara dan saya hari ini kita bisa menyembah Tuhan, kita bisa menaikkan pujian bagi Tuhan. Kita bisa berkata anggur baru tercurah, saudaraku. Saudara ingat, kita bisa lakukan hal seperti itu. Karena sesungguhnya Allah yang sudah berperkara lebih dahulu bagi kita. Amin. Makanya kalau kita menyadari akan hal ini, kenapa kita kebaktian dengan sembarangan? Kenapa kita muji Tuhan asal-asalan? Enggak mungkin lagi. Kalau kita tahu bahwa kita sudah dibayar dengan mahal oleh darah Kristus, maka saya yakin kita akan lakukan ibadah dengan luar biasa. Baik waktu dulu kita belum bisa offline, maupun sekarang kita udah bisa offline. Kita berkata Tuhan terima kasih. Dulu saya waktu online mungkin bisa lari. Udahlah nggak usah ini, enakan online aja. Karena online kan nggak tatap muka. Seneng gue dengerin, kagak seneng gue kagak dengerin. Off cam aja, nggak ada yang tahu. Tapi saya mau bilang sama saudara, pendetamu mungkin nggak tahu, gembalamu mungkin nggak tahu, tapi Tuhan dia tahu. Karena itu pada hari ini kita ngerti bahwa situasi kita saat ini Tuhan ada. Tuhan yang cari kita. Pemazmur di dalam Mazmur 139, di dalam ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-10 berkata begini. Mazmur 139 ayat 7 sampai ayat yang ke-10. Pemazmur berkata begini, kemana aku dapat lari menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu ya Tuhan? Karena jika aku mendaki ke langit, di situ engkau ada. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, artinya di tempat yang bawah sekalipun, di situ pun engkau. Dan pemazmur berkata apa? Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut. Firman Tuhan bilang apa di dalam ayat ke-10? Juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Amin. Artinya kadang-kadang pada waktu kita terpuruk jemaat, rasanya pengen lari, nggak mau doa, nggak mau kebaktian, nggak mau baca Alkitab, lari. Tapi Alkitab berkata hari ini, kenapa kita perlu Tuhan? Karena ternyata kita mau lari sejauh manapun, kita nggak pernah bisa lari daripada hadiratnya Tuhan. Karena firman Tuhan katakan dengan jelas bahwa ada tangan Tuhan. Dimanapun kita pergi, ada tangan Tuhan yang menuntun kita. Ada tangan Tuhan yang memegang kita. Amin. 3 bulan yang lalu saya cuci mobil dekat rumah. Saudaraku, pada waktu saya nunggu mobil dicuci, maka ada yang incas di situ, kepala bengkelnya, saudaraku ya. Dia yang ngawasin, terus kita ngobrol. Tempat itu besar dulunya, banyak yang cuci mobil tuh dulu banyak karyawannya tuh sekitar 10-an. Sejak pandemi, karyawan cuma 1 orang. Jadi kita mesti nunggu mobil dicuci. Sementara ngobrol, tiba-tiba ini bapak nih bilang begini, Ibu Kristen ya? Saya bilang, kok bapak tahu? Iya Pak, saya Kristen. Kalau Bapak? Dan dia bilang, almarhum ibu saya itu anggota jemaat di Ketapang Bu. Saya bilang, oh saya sebut nama gereja di Ketapang.
Oh puji Tuhan di situ ya Pak. Kalau Bapak sendiri gimana? Kan dia bilang, Bu, hidup saya susah. Hidup saya berat Bu. Saya punya istri. Istri saya kena kanker. Ibu tahu nggak, tahun 2000-an itu Bu, ada pendeta yang terkenal di Indonesia. Pendeta itu dipakai Tuhan dalam mujizat kesembuhan. Saya bawa istri saya ke sana Bu, udah didoain Bu. Tapi ternyata istri saya meninggal. Saya bilang kemudian dan setelah itu, setelah istri saya meninggal, saya tinggalin Tuhan. Sekarang saya udah menikah lagi dan saya pindah agama. Saya jadi mualaf. Saya bilang sama Bapak ini begini, Pak, Bapak tahu nggak? Setiap orang pasti akan meninggal. Pertanyaannya adalah, setelah meninggal kita kemana, itu yang paling penting. Bukankah selama ini Bapak udah tahu bahwa Yesus satu-satunya jalan keselamatan? Bukankah selama ini Bapak sudah tahu bahwa jalan masuk menuju surga itu bukan amal, itu bukan ibadah, itu bukan kebaikan, tetapi hanya anugerah Allah. Yesus datang ke dalam dunia, mati buat kita, untuk kita bisa datang ke surga, bertemu dengan Bapa. Saya bilang, Pak, kita mati kapan aja. Masalahnya di ujungnya tuh kita mau kemana, betul apa enggak saudaraku? Dan saya bilang sama Bapak itu, Bapak tahu nggak kalau Tuhan itu sayang sama Bapak? Bapak tahu nggak bahwa sampai hari ini pun Tuhan tetap cari Bapak? Dia diam dan saya bilang, tahu nggak Pak? Saya tahu. Kenapa? Karena kalau Tuhan tidak sayang Bapak, kita nggak mungkin ketemu hari ini. Kita nggak mungkin bicara hari ini. Bapak nggak mungkin lagi dengar firman Tuhan hari ini. Betul saudaraku? Hari ini sama bilang sama saudara, mau lari kemana? Saudaraku, kita perlu Tuhan. Karena kita nggak pernah bisa lari dari hadapannya. Kita nggak pernah bisa lari dari kasihnya. Kita nggak pernah bisa lari daripada kesetiaannya. Kita bisa nggak setia, tapi Tuhan selalu setia. Karena itu pagi ini kalau saudara sudah tanda kutip udah mulai mundur maju dalam ikut Tuhan, ayo kembali giat di dalam melayani Tuhan. Karena kita ngerti masalah memang ada, tapi kita nggak boleh lari dari masalah. Kita harus menghadapi masalah. Karena kita menjalaninya bersama-sama dengan Allah. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua saudaraku, kenapa kita butuh Tuhan? Saudaraku lewat Hagar ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Alkitab katakan begini. Pada waktu Hagar bertemu dengan malaikat Tuhan, bertemu dengan Allah sendiri. Maka apa yang Allah lakukan kepada Hagar? Saudaraku yang Allah lakukan adalah begini. Di dalam ayat 9 ayat ke-10. Maka malaikat Tuhan itu ngomong sama Hagar. Bilang apa? Kembalilah kepada nyonyamu. Biarkan kau ditindas di bawah kekuasaannya. Lagi kata malaikat Tuhan itu kepadanya, aku akan membuat sangat besar, sangat banyak keturunanmu, sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya. Saudaraku, di tempat yang gersang itu, di tempat yang gak ada apa-apa itu, Tuhan datang menjumpai Hagar. Tuhan bicara, Hagar, keturunanmu akan besar, benar. Dari Ismail akan turun 12 raja. Karena Ismail akan punya anak 12. Dan 12 anak ini akan menjadi raja-raja pada masa itu. Jadi Tuhan bilang dari Ismail akan ada satu bangsa yang besar, Hagar. Tetapi saudaraku, hal yang paling gak pernah Hagar pikirkan adalah begini. Waktu Hagar bertemu dengan Allah, harapan Hagar adalah ada sesuatu perubahan di dalam kehidupannya. Betul apa enggak? Waktu saudara dan saya ketemu sama Tuhan, berdoa sama Tuhan, minta sama Tuhan, tujuan kita minta supaya ada perubahan di dalam hidup kita. Betul apa enggak? Kita doa nih Tuhan, suami saya Tuhan, bikin bertobat dong Tuhan. Dari menikah, udah puluhan tahun sampai sekarang, suami saya suka koleksi dakocan. Betul apa enggak? Enggak boleh lihat bening dikit Tuhan. Langsung laki saya kayak begitu, Tuhan bikin bertobat dah. Matanya kelilipan dikit kek, bagaimana kek, ya stroke dikit kek, ntar dia bertobat balik lagi sembuh. Atau mungkin saudara berkata gini, Tuhan ini kerjaan saya nih banyak banget. Bosnya saya tuh enggak pengertian banget sama saya. Jadi saya berdua minta keadilan. Tuhan tolong, kita berharap begitu kita berdoa minta keadilan, Tuhan jawab. Kita datang ke kantor tiba-tiba ada pengumuman.
Kedudukan kita mungkin dipulihkan, orang-orang yang gak suka sama kita disingkirkan. Tapi ternyata enggak. Kita mungkin bilang, aduh Tuhan, saya hidup nih Tuhan ya, kurang baik apa jadi mantu. Semua mertua datang saya layanin. Saya kasih uang, saya bilang sama suami saya kasih uang sama mama. Kurang baik apa? Tapi mertua saya jahatnya ampun-ampunan sama saya. Udah kayak di sinetron. Makanya sekarang saya ngerti kenapa orang-orang kalau bilang mertua bahasa Inggrisnya apa? Mertua bahasa Inggrisnya bukan lagi mother in law, tapi monster in law, betul apa kata? Kenapa? Aduh, mertua saya amit-amit. Kita doa Tuhan tolong, tapi kita pikir mertua pasti berubah. Begitu satu hari mertua datang ke rumah, kita bilang, "Mah," terus mertua bilang, "Sini mantu kesayangan, mama punya berlian." Enak banget, betul apa kagak? "Sini, kamu mau makan apa? Mama masakin." Tapi enggak. Kita ada di antara saudara yang jadi mertua bilang, "Duh, kalau saya mau mantu saya amit-amit. Mau saya bawa ke pasar tukerin bebek, galakan dia." Saudaraku, dan kita berdoa sama Tuhan, mantu saya berubah dong Tuhan. Tuh coba lihat Ruth sama Naomi, Ruth baik banget ya. Punya makan disisain buat mertuanya, saya mau borok. Mantu kalau pulang ke rumah punya makan diumpetin. Nah di Alkitab mah disisain, dikasih mertua, ini mah kagak. Cuman bungkusnya doang kelihatan di bawah, oh dia habis makan. Oh dia habis beli martabak. Oh dia habis beli pizza. Mertua dikasih, kagak. Dan kita berdoa, Tuhan berubah. Tapi ajaib, waktu Tuhan ketemu sama Hagar, apa yang Tuhan katakan kepada Hagar? Tuhan gak bilang, "Bini Hagar, pulang ke rumah nyonyamu. Karena begitu engkau sampai di rumah nyonyamu, aku akan ubah hati Sarai. Sarai kan baik luar biasa. Sarai akan mengasihimu, Sarai akan memelukmu dan berkata, 'Wah Hagar, kamu akan menjadi permaisurinya suamiku, aku serahkan semuanya kepadamu.'" Enggak tuh. Tuhan bilang apa sama Hagar? Hagar, pulang. Biarkan engkau ditindas di bawah tangan nyonyamu. Saudaraku, ini jawaban doa yang kita gak pernah harapkan, betul apa enggak? Kita pingin berubah waktu kita datang kepada Tuhan. Tuhan bilang, "Nak, kau punya suami seperti itu, pulang, tetap setia layani suamimu. Dia suka gak setia koleksi dakocan. Bukan waktunya engkau keluar cari berondong, cari Doraemon, betul apa kagak? Tapi tetap setia di sana layani suamimu." Mantu, mertuamu galaknya ampun-ampunan, tetap tunduk di bawah kekuasaan mertua. Mertua, menantumu itu luar biasa jahatnya kepadamu. Tapi Tuhan bilang, mertua, tetap kasihi menantumu. Pertanyaannya, gampang apa susah? Susah. Saudaraku, ini yang dibuat oleh malaikat Tuhan kepada Hagar. Ini yang dinyatakan malaikat Tuhan kepada Hagar. Dan kita lagi belajar pada waktu Tuhan tidak mengubah keadaan kita. Pada waktu Tuhan tidak menjawab doa seperti apa yang kita mau. Mungkin enggak? Dia sedang mengubah hati kita. Mungkin enggak? Dia sedang mengubah sesuatu di dalam diri kita. Sehingga kita bisa berkata, "Benar Tuhan. Yang perlu saya lakukan adalah jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat kami menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya." Amin. Walaupun kondisi belum berubah, walaupun keadaan belum seperti apa yang kita harapkan. Kenapa kita butuh Tuhan? Karena cuma Tuhan yang bisa kasih kita kekuatan. Karena mungkin pada saat ini, saat situasi sekarang, Dia sedang mengubah hati kita. Hati kita untuk bisa masuk di dalam rencananya Allah. Hati kita untuk bisa menerima setiap bentukannya Allah. Saudaraku, pada waktu kondisi gak berubah,
Pada waktu situasi gak seperti apa yang kita harapkan. Mungkin gak? Tuhan sebetulnya sedang mengajar kita. Tuhan kasih janji kepada Hagar. Tuhan bilang, Hagar, keturunanmu akan besar. Tetapi Tuhan gak mengubah kondisi Hagar. Kenapa? Tuhan bilang, balik Hagar. Kenapa? Karena mungkin gak Tuhan sedang mengajar Hagar untuk tetap taat, untuk percaya kepada firman-Nya. Mungkin enggak Tuhan juga sedang mengajar saudara dan saya untuk taat dan percaya kepada firman-Nya. Mungkin enggak hari ini Tuhan juga bilang, nak, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolongmu. Telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar setiap doamu. Tetapi kalau keadaan belum berubah dan kau berkata, Tuhan sebetulnya saya salah apa? Tuhan bilang, nak, bukan engkau yang salah. Tetapi aku sedang mengajar engkau untuk engkau percaya. Aku sedang mengajar engkau pada waktu engkau mengalami hal seperti ini, masih bisa enggak engkau mentaati firman dan melakukan apa yang aku mau. Pada saat seperti ini, tekanan seperti masih bisa enggak engkau tetap percaya bahwa apa yang kujanjikan bagimu itu adalah ya dan amin. Dan satu hari matamu akan melihat. Saudaraku, karena itulah kenapa kita butuh Tuhan. Sebab kita mengerti dan percaya Tuhan punya rencana yang terbaik bagi kita. Kita mengerti dan percaya bahwa Dia adalah Tuhan. Dia izinkan sesuatu terjadi. Bukan supaya kita mengontrol Tuhan, tetapi Tuhan yang mengontrol kita. Supaya Tuhan mengubah hati kita, bukan kita yang mengubah hatinya Tuhan. Tuhan yang mengajar kita untuk percaya dan untuk taat, bukan kita yang minta Tuhan untuk taat kepada perintah kita. Tapi kita merendahkan hati kita di hadapan Allah dan kita berkata, Tuhan, oke, aku mau taat. Aku mau percaya. Susah kelihatannya. Jangan hitung tahun demi tahun yang sudah engkau lewati. Tapi hitunglah kekuatan demi kekuatan yang kau terima dari Tuhan setiap hari. Amin. Saudaraku, kenapa? Karena kalau kita lihat di dalam firman Allah, maka kita ngerti. Penderitaan kita ada batasnya. Umur manusia itu ada batasnya. Betul apa enggak? Berapa tahun kita hidup? Saudara menikah, saudara mulai alami masalah. Berapa lama sih? Saudara ingat hal Alkitab katakan, firman Tuhan katakan penderitaan yang sekarang ini tidak pernah sebanding dengan kemuliaan yang akan kita terima kelak. Satu hari semuanya akan selesai. Dan kita akan menerima kekekalan, kemuliaan, sukacita di dalam hadiratnya Tuhan. Dan itu gak sebanding dengan apa, dengan air mata, dengan penderitaan yang kita alami saat ini. Karena itu jemaat, kita butuh Tuhan. Karena cuma Tuhan yang bisa kuatkan kita. Kita butuh Tuhan, karena kita tahu tangannya gak lepas dalam diri kita. Kita butuh Tuhan, karena kita tahu firman-Nya yang mengubah kita. Firman-Nya yang menguatkan kita. Jalani hidup ini, sehingga benar seperti kata Tuhan. Balik ke rumahmu Hagar. Biarkan kau ditindas oleh nyonyamu. Biarkan kau ngalamin. Jangan berontak, jangan ngelawan, jangan putus asa. Kenapa? Karena ingat, ada janji Tuhan bagi hidupmu. Dan pagi ini Tuhan juga bicarakan hal yang sama. Kalau hari-hari ini kau sudah mulai merasa, aduh Tuhan kayaknya udah putus asa dia Tuhan. Aduh Tuhan kayaknya udah mulai mentok dah Tuhan. Saudaraku, biarkan, izinkan Tuhan proses kita sampai hari ini. Ingat, ada janji Tuhan yang menguatkan kita. Masalah ada. Kita gak pernah ditinggalkan sendirian. Amin. Dan yang terakhir, yang ketiga. Kenapa kita butuh Tuhan? Saudaraku, kondisi Hagar saat itu sedang hamil. Kondisi yang tanda kutip dalam keadaan lemah. Dan Hagar, saudaraku, dia juga gak tahu aniaya yang datang, penderitaan yang datang sama Hagar itu luar biasa. Tekanan daripada nyonyanya itu luar biasa. Yang membuat Hagar memutuskan untuk lari. Saudara, Hagar bukannya kita yang gak ngerti konsekuensi. Hagar itu tahu konsekuensinya. Bagi Hagar, bagi budak pada zaman dulu, dia tahu kalau dia kabur dari rumah tuannya, kalau sampai ketangkep, urusannya mati saudaraku. Hagar tahu resikonya berat banget. Tetapi penderitaan dan tekanan membuat Hagar melupakan semua konsekuensi terberat, dia kabur. Dan saudaraku, dia kabur karena dia gak tahu mau minta tolong kemana. Dia juga tahu selama dia kabur, gak ada yang peduli kok sama dia. Mungkin orang di rumah, baik itu Sarai, baik itu Abram, itu juga gak tahu kalau dia pergi, betul apa enggak? Dia cuma budak,
Nggak ada artinya apa-apa. Saudaraku, nggak ada yang cari dia. Nggak ada yang peduli sama dia. Tapi saudaraku, pada saat dia merasa nggak ada yang peduli, sendirian, putus asa, tiba-tiba Allah Israel menjumpai dia. Dan ini adalah hal yang luar biasa bagi Hagar. Karena selama ini yang Hagar kenal adalah Allah orang Mesir, dewa-dewanya Mesir. Tetapi di situ di padang gurun, di tempat yang gak ada siapa-siapa dan gak ada apa-apa, Allah Israel, Allah yang disembah oleh tuannya menjumpai dia. Dan Allah Israel bukan hanya menjumpai dia, tetapi Allah Israel itu juga adalah Allah yang mendengar keluhannya. Allah Israel adalah Allah yang mengerti akan kesedihannya. Dan Allah Israel adalah Allah yang memberkati dia dan memberi nama bagi anak yang ada di dalam kandungannya. Karena di tempat itulah Allah Israel berkata, anakmu akan diberi nama Ismail, yang berarti Tuhan mendengar. Tuhan mendengar penderitaan Hagar. Tuhan mendengar kesengsaraan Hagar. Tuhan mendengar dan Tuhan beri nama Ismail kepada anaknya Hagar. Saudaraku, di titik terendah dari hidup Hagar, di titik paling bawah dari hidup Hagar, Hagar mulai bangkit dan Hagar berkata, engkau adalah El Roi. Di sini kulihat Tuhan yang melihat aku. Dan ini adalah pertama kalinya seorang manusia, orang asing menamakan Allah dengan sebutan engkau adalah El Roi. Hagar tahu ada Allah yang perhatikan dia. Saudaraku, kalau Allah memperhatikan Hagar yang merupakan budak, bukan bangsa pilihan Allah, gak mungkin Allah gak perhatiin saudara dan saya. Amin. Gak mungkin Allah gak tahu masalah, persoalan, pergumulan saudara dan saya. Kita duduk sama-sama di sini. Kelihatan kita oke-oke, tapi yang paling tahu hati kita kan kita, betul apa enggak? Bahkan kadang-kadang kita tidur suami istri, yang tahu kondisi kita kan cuma kita, betul apa enggak? Suami bisa menyembunyikan kepada istri apa yang ada di dalam dirinya. Istri bisa menyembunyikan kepada suami apa yang terdalam di dalam dirinya. Tetapi hari ini kita tahu bahwa kita gak mungkin bisa bersembunyi dari Allah. Saudaraku, karena itulah kita ngerti kenapa kita butuh Tuhan. Karena kita tahu bahwa dengan Tuhanlah masalah, persoalan, kesulitan membawa kita semakin mengenal dan semakin dekat dengan Dia. Saudaraku, sebulan yang lalu saya dapat jatah dari Departemen Agama. Saya nggak tahu ini Tangerang masuk apa enggak ya, karena Jakarta tuh dapat jatah dari Departemen Agama untuk general check up, ya, medical check up. Nah, saudaraku, saya medical check up seumur-umur baru sekali doang. Itu juga pas lagi kecelakaan. Ya, saya mobilnya ditabrak truk. Nah, check up dah tuh ya, periksa darah segala macam, jantung segala macam karena mau operasi. Sejak itu nggak pernah lagi medical check up. Nah, karena kemarin maklum orang Indonesia nggak boleh dengar kata gratis, betul apa kagak ya? Dari Departemen Agama gratis medical check up kan mayan, betul apa kagak ya kan ya? Saya bilang ya udahlah, medical check up. Check up saudaraku. Habis check up selesai, hasilnya keluar. Katanya gini, jantungnya itu kalau misalnya kan jantung di EKG ya. Kalau EKG-nya kan ada yang EKG cepat dan lama. Kalau yang EKG-nya sebentar tuh kelihatan kayak ada korslet dikit. Tapi kalau lama dia normal. Terus dari hasil ronsen kelihatan katanya ada pembengkakan sedikit, cuman dikit banget. Ya, tapi untuk mau lebih aman konsul ke dokter jantung. Ceritanya saudaraku, saya konsul lah nih ke dokter jantung. Konsul ke dokter jantung ya, periksa, dokter jantung bilang oke, kelihatan dari sini, yuk saya mau periksa lebih lanjut lagi, kata ini dokter. Jadi saya disuruh lah Selasa kemarin tuh, disuruh ke dokter disuruh periksa darah untuk cek ginjal karena semua diperiksa, paru-paru semuanya bagus ya, darah semuanya bagus. Ya, sekarang ginjal tuh kemarin nggak dapat giliran periksa, jadi dia suruh periksa ginjal, kemudian suruh treadmill dan suruh echo.
Mau tahu, saudara, udah doa nih, aduh Tuhan, namanya jantung kagak main-main, betul apa kagak ya kan ya. Teman-teman dia bilang, udah gak apa-apa, tenang lu mah sehat, amin. Tapi dalam hati siapa yang tahu, betul apa kagak. Tuh rasanya tuh parno sendiri saudaraku. Terkadang-kadang di rumah ya, lagi diem-diem lagi anak-anak, tiba-tiba langsung saya, aduh ini kayaknya ngap apa kagak nih ya gua ya. Ya, terus saya bangun, aduh kayaknya ngap apa kagak ya. Jadi parno sendiri. Nah saudaraku, hari itu saya cek, hari itu Selasa itu, Senin itu saya cek, hari Selasa, cek echo dan treadmill. Saudaraku, pada waktu nunggu giliran, duduk, ini rumah sakit Pelni, lagi nunggu giliran duduk. Tiba-tiba saya dengar ada orang muter lagu rohani. Mula pertama saya pikir ini rumah sakit putar lagu rohani. Terus saya mulai mikir, nggak mungkin lah rumah sakit pemerintah masa muter lagu rohani, betul apa enggak saudara? Ya kan ya. Saudaraku, terus saya duduk di situ, terus saya dengerin tuh lagu. Saudara tahu nggak? Lagunya itu bunyinya apa? Itu lagu, cuma satu itu lagu terus hilang. Tuh orang juga nggak tahu kemana. Tapi itu lagu bunyinya gini, tenanglah kini hatiku, Tuhan ku pimpin langkahku. Saudaraku, saya dengerin lagu itu dan saya tahu. Dan saya bilang, Tuhan, saya ingat ayat ini, saya bilang benar Tuhan, di sini kulihat Tuhan yang melihat aku. Tuhan tahu ketakutan saya, Tuhan tahu kekhawatiran saya. Di tengah-tengah semua orang yang saya gak kenal, duduk sendirian lagi nunggu pemeriksaan darah. Tiba-tiba lagu itu bisa menghampiri telinga saya dan cuman lagu itu doang, itu ajaibnya. Sampai selesai, Tuhanlah yang memimpinku, tanganku dipegang teguh. Selesai lagu itu orang juga gak tahu kemana. Pokoknya lagu itu habis aja. Itu pujian hilang aja. Dan saya tahu, di sini kulihat Tuhan yang melihat aku. Saudara, hari ini tempat yang ini juga Tuhan mau bicara sama saudara. Bahwa Tuhan juga melihat saudara. Tuhan juga melihat pergumulanmu. Tuhan melihat air matamu. Tuhan mengerti akan hidupmu. Kenapa kita butuh Tuhan? Karena kalau kita punya Tuhan, setiap pengalaman akan membawa kita semakin dekat dengan Dia. Setiap pengalaman gak bikin kita jadi kecewa, tapi bikin kita semakin mengagumi Dia. Dan kita bisa berkata, benar Tuhan, kelihatannya aku sendirian, tapi tangan Tuhan selalu ada bersama dengan aku. Karena itu pagi ini jemaat, apapun yang kau alami, pergumulan apapun yang sedang kau rasakan, jangan kecewa kalau doamu belum dijawab. Jangan kecewa kalau kalau kondisimu masih belum berubah. Karena siapa tahu di tengah-tengah kondisi yang sedang tidak enak, Tuhan sedang mengajarkan sesuatu di dalam hati kita. Jangan sedih, jangan putus asa, jangan berhenti berharap, jangan berhenti berdoa. Karena hari ini pun Tuhan bicara buat saudara dan saya. Di sini sudah kulihat Dia yang melihat aku. Amin. Kita berdoa. Saudaraku, kita gak pernah ditinggalkan sendirian. Dia adalah Allah yang mengasihi kita. Kalau Dia aja turun ke dalam dunia untuk mati buat saudara dan saya, memberikan nyawanya bagi engkau dan saya, gak mungkin Dia tidak mengaruniakan kepada kita segala sesuatu yang kita butuhkan dalam hidup ini. Dia pasti akan memberikan kepada kita kekuatan yang kita perlukan. Dia memberikan kepada kita jalan keluar yang kita butuhkan. Dia yang memegang tangan kita dan berkata, jangan takut karena aku menyertai engkau. Dan hari ini Dia sendiri yang sedang berbicara kepada engkau dan saya. Dia sedang berkata, aku ada. Walaupun masalah persoalan dan pergumulan seringkali menutup mata kita untuk melihat Allah. Tapi biar kita belajar dari Hagar. Di tengah-tengah kondisi yang paling rendah dalam hidupnya, dia bisa bangkit dan berkata, di sini sudah kulihat Allah yang melihat aku. Biar kiranya mata rohani kami pun terbuka Tuhan. Untuk kami bisa melihat melampaui persoalan, pergumulan dan masalah kami. Untuk kami bisa melihat melampaui air mata kami. Dan kami boleh kembali tegak berdiri dan berkata kepada Tuhan,
Di sini Tuhan, di tengah-tengah pergumulanku, di tengah-tengah keterpurukanku, di tengah-tengah keputusasaanku, di tengah-tengah kesendirianku, di sini Tuhan, sudah kulihat Dia yang melihat aku. Hamba berhenti berbicara, tapi hamba berdoa Roh Kudus meteraikan firman-Mu. Teguhkan setiap hati anak-anak-Mu. Kalaupun doa belum dijawab, kalaupun kondisi belum berubah, bahwa hati kami itu tetap percaya kepada Allah. Terima kasih, karena kami yakin Kau sedang mengajar sesuatu dalam hidup kami. Terima kasih, karena ada tangan kasih Tuhan yang selalu menuntun kami. Tuhan, terima kasih. Berkati anak-anak-Mu, berkati jemaat-Mu. Kami boleh pulang dalam kemenangan dari Tuhan. Karena kami tahu apapun yang kami lakukan, apapun yang kami rasakan, apapun yang kami alami, kami tahu kami melihat Tuhan yang melihat kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan berkati saudara.